Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi hari ini kita dalam kegiatan belajar dari rumah. Nah, kali ini anak-anak kita akan mempelajari materi kelas 1, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Oke, anak-anak, kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak membandingkan banyak benda dan bilangan. Anak-anak pernah dengar kata-kata membandingkan tidak? Ya, membandingkan itu artinya anak-anak membedakan sesuatu. Nah, karena hari ini kita akan membandingkan benda dan bilangan. Pertama, kita bandingin benda dulu ya. Oke. Namun sebelumnya, anak-anak pernah nggak sih mendengar kata-kata berikut? Misalnya, lebih sedikit, kemudian lebih banyak, sama banyak. Pernah nggak? Kita lebih sedikit dulu ya. Lebih sedikit itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Sedikit itu artinya dia memang hanya sedikit. Nah, kalau di kalimat perbandingan, misalnya gini, Bu Guru pakai contoh Arjuna ya. Arjuna punya 1 permen. Kemudian siapa lagi ya? Arjuna sama Bisma. Nah, Arjuna punya 1 permen. Bisma punya 2 permen. Nah, sekarang permen Arjuna lebih sedikit atau lebih banyak dari permennya Bisma? Tentunya karena punya 1, sedangkan Bisma punya 2, permen Arjuna lebih sedikit gitu. Itu namanya lebih sedikit ya anak-anak. Kemudian yang lebih banyak. Tadi Arjuna punya 1 permen, Bisma punya 2 permen. Jadi yang lebih banyak punya siapa? Punyanya Bisma, karena Bisma punya 2 permen. Oke, sekarang karena Arjuna itu cuma punya 1, mamahnya Arjuna beliin Arjuna 1 permen lagi. Akhirnya sekarang Arjuna punya 2 permen dan Bisma juga masih punya 2 permen. Nah, kalau dibandingkan yang mana banyakan? Nggak ada. Yang mana dikitan? Nggak ada juga. Nah, namanya artinya sama banyak karena sama-sama memiliki 2 permen. Jadi seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang Bu Guru akan lanjutkan ini materinya ke membandingkan banyak benda. Coba anak-anak perhatikan sekarang. Di layar sini ada gambar sabun anak-anak ya. Sabun ini kita hitung. Ada 1 sabun ya. Lihat ya. 2 sabun dan 3 sabun. Ada berapa sabun yang di pertama atau sebelah kiri? Ada 3 sabun. Diingat ya. Oke, sekarang kita perhatikan gambar yang sebelah kanan. Nah, di sebelah kanannya anak-anak ini kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sabun. Di sebelah kiri ada 3 sabun. Di sebelah kanan ada 5 sabun. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, berarti yang pertama disebut adalah gambar pertama yang muncul. Gambar pertama yang muncul adalah yang sebelah kiri, yaitu 3 sabun. Nah, 3 sabun ini kita bandingkan dengan yang di sebelah kanan, yaitu 5 sabun. Kalau dibandingkan, apakah 3 sabun itu jadi lebih sedikit atau lebih banyak dari 5 sabun? Jawabannya, ada yang tahu? Nah, jadi jawabannya 3 sabun itu lebih sedikit dari 5 sabun. Jadi ingat ya, yang gambar pertama dulu dipakai perbandingan. Nah, kita ke contoh kedua. Contoh kedua ini coba sekarang anak-anak perhatikan ya. Ini Bu Guru punya botol shampoo nih. Kita hitung dari sebelah kiri. Ingat ya, harus mulai dari sebelah kiri atau gambar pertama yang ditunjukkan. Ada mana ini? 1 shampoo, 2 shampoo, 3 shampoo, dan 4 shampoo. Yang di sebelah kiri ada 4 shampoo. Nah, yang di sebelah kanan sekarang perhatikan hanya ada 1 shampoo. Kita bandingkan, ingat harus mulai dari yang pertama. 4 shampoo dengan 1 shampoo berarti ada yang bisa lebih banyak atau lebih sedikit? Jawabannya adalah 4 shampoo lebih banyak dari 1 shampoo. Seperti itu anak-anak. Paham ya? Gampang ini. Oke, semangat aja belajarnya, latihan terus nanti pasti bisa. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tadi kita sudah belajar tentang lebih sedikit sama lebih banyak. Nah, kira-kira sekarang kita belajar apa ya? Perhatikan nih. Yang di sebelah kiri
Ini berapa nih? Ada botol sampo. 1, 2, 3, 4. Di sebelah kiri atau yang pertama ada 4 botol sampo. Nah, lanjut. Yang di sebelah kanan kita hitung lagi. Ini sabun. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sabun. Nah, 4 sampo dengan 4 sabun. Jika dibandingkan, jadinya gimana anak-anak? Mana lebih banyak? Yang mana lebih sedikit? Tidak ada. Mereka sama banyak. Jadi kalimat perbandingannya adalah 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Ya, bagus sekali. Semoga anak-anak semua paham tentang membandingkan banyak benda. Ya, jadi kalau untuk membandingkan banyak benda, anak-anak bisa menggunakan lebih sedikit, lebih banyak, sama banyak, dan itu 3 itu saja ya. Oke, semoga paham ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut dulu yuk materinya. Anak-anak pernah nggak sih mendengar kata lebih dari, kurang dari, sama dengan? Nah, kalau tadi itu lebih sedikit, lebih banyak sama banyak. Sekarang kita belajarnya lebih dari, kurang dari, sama dengan. Ketiga kosakata ini digunakan untuk membandingkan bilangan anak-anak. Tahu bilangan kan? Bilangan itu angka ya. Misalnya ya anak-anak, kita perhatikan contohnya ini. Ya, 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Tadi kita bilangnya gitu, 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Kita gunakan angka di sini anak-anak. Angka yang pertama yang disebut adalah 3. Jadi dibuat 3, angka 3. Kemudian dibandingkan dengan angka 5. Jadi bilangan 3 atau angka 3 jika dia di depan artinya dia lebih sedikit dari angka 5. Namun, jika membandingkan bilangan, kita di sini menggunakan kata kurang dari. Jadi, 3 itu kurang dari 5. Seperti anak-anak ke contoh selanjutnya. Nah, di sini Bu Guru punya bilangan 5 atau angka 5 dan ada bilangan 3. Sekarang kita bandingkan angka 5 dengan angka 3. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya anak-anak dengan contoh yang kedua. Tapi di sini contohnya menggunakan angka. Angka yang pertama muncul adalah angka 5 dan dibandingkan dengan angka 3. 5 dengan 3, karena 5 di depan artinya 5 itu mana lebih banyak? Angka 5 atau angka 3? Angka 5. Jadi karena 5 di depan, maka di sini kalimat perbandingannya jika menggunakan angka adalah lebih dari. Jadi 5 lebih dari 3. Jadi bukan pakai lebih banyak kalau pakai angka ya, tapi menggunakan lebih dari. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang ya menggunakan bilangan atau menggunakan angka. Oke, Bu Guru punya contoh di sini ada 3 sabun sama banyak dengan 3 sampo. Ini contoh yang tadi. Sekarang kita ambil angkanya saja. Nah, ada angka 3 dibandingkan dengan angka 3 juga. Kalau sama banyak, menggunakan perbandingan bilangan itu nama lainnya adalah sama dengan. Jadi, 3 sama dengan 3. Seperti itu. Ya, jadi diingat ya anak-anak, jika kita membandingkan benda atau gambar, kata atau kosakata yang digunakan adalah lebih sedikit, lebih banyak, dan sama banyak. Jadi itu, jika membandingkan benda atau gambar. Kemudian, jika kita membandingkan bilangan atau angka, gunakanlah kata atau kosakata lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Oke, seperti itu. Semoga paham ya anak-anak. Nanti kalau anak-anak belum paham, tonton kembali videonya Bu Guru dari awal ya. Ya, itu materi kita tentang membandingkan benda dan bilangan. Sekarang kita rehat sejenak ya anak-anak. Boleh dilemaskan dulu jari-jari tangannya, kepalanya, dan marilah menggerakkan sedikit badan agar badan kita rileks. Oke, sudah cukup ya anak-anak. Kita lanjut lagi. Setelah tadi materinya membandingkan benda dan bilangan, sekarang kita akan lanjut materi kita ke... Nah, ini anak-anak bisa lihat buku tema 1 anak-anak yang pink ya, yang diriku, cari halaman 92.
Nah, di halaman 92 ini ada bacaan anak-anak ya. Bacaannya kita sekarang baca sama-sama ya. Bu Guru sebutin pertama, nanti anak-anak bisa mengikuti, oke? Edo sedang bersedih. Diikuti anak-anak. Gigi Edo sakit. Edo suka makan permen. Tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-teman menghibur Edo. Mereka bernyanyi tentang gigi. Nah, ini anak-anak, Edo sedang sakit gigi dia. Karena dia apa? Dia suka makan permen, tapi dia sering lupa menyikat giginya. Ada yang seperti itu? Tidak boleh ya. Boleh makan permen, tapi setelah makan permen jangan lupa untuk membersihkan gigi anak-anak. Nah, dia menyanyikan tentang gigi. Anak-anak ada yang tahu nggak lagu tentang gigi itu? Nggak tahu ya? Apa tahu? Ayo kita sekarang dengarkan lagu tentang gigi. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi bersorai, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Nah, selain sikat gigi, anak-anak ada juga aturan merawat tubuh lainnya. Contohnya seperti pada gambar di sini. Pertama, kita bisa membersihkan diri kita, salah satu bagian tubuhnya itu rambut dengan keramas ya. Keramas menggunakan sampo. Yang kedua, di sini kita harus rajin mencuci tangan, apalagi pada pandemi COVID-19 ini, anak-anak dan semuanya harus rajin-rajin cuci tangan ya. Kemudian ketiga, ini ada sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur ya anak-anak. Kemudian itu untuk merawat kebersihan gigi. Ada juga untuk merawat kebersihan tubuh lainnya yaitu kuku ya, memotong kuku setiap 1 minggu sekali supaya kuman-kuman yang ada di kuku anak-anak itu tidak menempel nih, yang ada hitam-hitamnya itu. Ada nggak sih kukunya hitam-hitam sekarang? Nggak ada ya. Oke. Selanjutnya nih ada menjaga kebersihan dengan cuci kaki. Cuci kaki sebelum anak-anak masuk ke tempat tidur misalnya. Cuci kaki misalnya dari luar, harus cuci kaki dulu sebelum masuk rumah. Nah, yang lebih penting lagi sebenarnya mandi ya anak-anak. Dan terakhir di sini anak-anak harus punya waktu untuk istirahat biar tidur siang ataupun saat tidur malam. Jadi tubuh kita ini beraktivitas sepanjang hari memerlukan waktu juga untuk beristirahat. Begitu anak-anak ya. Nih. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas anak-anak ya. Tugas hari ini anak-anak mengerjakan tugas pada buku tema 1 diriku halaman 90 dan 91. Tentunya tugas ini dikerjakan di buku kotak anak-anak. Kerjakan ini membandingkan benda. Ingat, membandingkan benda itu menggunakan lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak ya. Ini. Kemudian yang halaman 91 ini anak-anak untuk membandingkan bilangan. Hanya buat 4 saja ya. 1, 2, 3, 4. Yang bagian sebelah sini tidak usah dibuat. Jadi totalnya ada 10 tugas anak-anak. Ingat, kalau membandingkan angka gunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Sudah paham ya? Jika ada pertanyaan nanti bisa tanya sama Ibu Guru di WA Group. Kemudian karena hari ini pelajarannya hanya tematik saja, anak-anak Bu Guru mau kasih anak-anak 2 tugas. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua gampang. Tugas yang kedua Bu Guru tunggu sampai malam, ini boleh dikumpul ya. Tugasnya adalah membaca buku tema 1 halaman 92 tentang Edo yang sedang bersedih karena sakit gigi tadi. Nah, itu kan sudah Bu Guru contohin. Jadi anak-anak sekarang tinggal itu dibaca. Jika sudah selesai dibaca, itu boleh direkam. Anak-anak sekarang rekam saat anak-anak membacanya, kemudian kirimkan ke WA pribadinya Bu Guru. Jangan di grup ya, supaya tidak penuh memori HP orang tua siswa yang lain. Jadi begitu aja ya anak-anak. Semangat dan harus berusaha, pasti bisa. Oke, sekian dulu ya anak-anak materi hari ini. Terima kasih sudah banyak sekali meluangkan waktunya untuk menyimak tayangan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.